Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke, silakan duduk. Terima kasih guru. Ada yang tahu lagi kita mau belajar apa? Tidak tahu. Oke, sebelum mulai kegiatan belajar kita hari ini, minta satu orang pimpin kita dalam doa. Saya dulu. Oke, Cindy, semuanya berdiri. Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat ya Allah, bersalam. Berjalan kepada kita, dan kita berbudi. Selamat ya Allah, kalau kami dosa kalau amin. Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Cindy, silakan duduk. Terima kasih guru. Ibu absen ya? Ya guru. Cindy, hadir Ibu. Zania, Hadir ibu. Rizka, Hadir ibu. Pandri, Hadir Ibu. Melania, Hadir ibu. hadir semua ya? Iya ibu. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah ibu. Siapkan buku, pulpen, semuanya disiapkan di atas meja. Sudah ibu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keluarga inti. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang keluarga inti, peran dan bentuk kasih sayang di rumah. Oke, anak-anak, ada yang tahu tiga berapa? Rumah. Oke, ini adalah rumah. Nanti kita sekarang ilmuannya. Siapa yang tahu kira-kira dalam rumah ini itu ada siapa-siapa saja? Ada sini, tekan sini. Ada mama, ada bapak, ada kakak, ada adik. Oke, ada yang lain? Sama? Ya. Oke, jadi dalam rumah ini itu ada ayah, ibu, kakak, dan bunda. Jadi anak-anak, belajar tentang keluarga akan membuat kita semakin menyayangi ayah, ibu, kakak adik kita di rumah, dan kita juga dapat mengenal peran dari masing-masing anggota keluarga. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengar ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan anggota keluarga inti, yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik, beserta silsilahnya dengan tepat, menjelaskan kedudukan, peran, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga di rumah, serta mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kasih sayang maupun kegiatan bersama yang dilakukan di lingkungan keluarga secara jujur. Nah, sebelum itu ibu ada sebuah cerita untuk kalian. Dengar baik-baik ya, ibu baca. Kamar Galang berantakan sekali, mainannya berantakan dan Galang menangis karena bukunya hilang. Padahal
ibu sedang sibuk memasak di dapur, dan ayah sedang bersiap pergi bekerja. Kakak Galang juga sibuk belajar untuk mengikuti ujian. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian. Kira-kira kenapa masalah seperti Galang bisa terjadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa masalah seperti Galang bisa terjadi? Kurang kasih sayang. Oke, Zania, ada yang lain? Tidak disiplin. Rizka bilang tidak disiplin. Yang lain, Cindy, Melania? Tidak tahu? Oke. Jawaban yang diberikan oleh Zania dan Rizka itu benar sekali ya. Tidak disiplin. Nah, sekarang kita bertanya lagi. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan Galang sebagai anggota keluarga agar masalah seperti yang ibu ceritakan tadi itu tidak terjadi? Ada yang tahu? Ketika dia menggunakan barang-barang, dia harus bisa membereskan kembali sehingga ketika dia mau mencari barang tersebut, dia tidak kebingungan. Oke, tepuk tangan untuk Rizka. Jawaban Rizka itu benar ya? Iya, Iya, Ibu. Ibu. Ada yang lain? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Ibu akan menjelaskan tentang keluarga inti. Oke, catat ya. Ya, Bu. Ibu baca saja ya. Ya, Bu. Oke. Yang pertama ada keluarga inti. Keluarga adalah tempat tinggal kita yang penuh dengan rasa aman dan kasih sayang. Orang-orang yang tinggal bersama kita dalam satu rumah dan memiliki hubungan darah terdekat disebut dengan keluarga inti. Nah, keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Oke, ibu ulangi ya. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Siapa di sini yang di rumahnya tidak ada adik? Saya, Ibu. Dania tidak ada adik. Yang tidak ada kakak? Saya tidak ada adik. Oh, sini tidak ada adik. Sini anak bungsu atau anak tunggal? Bungsu, Ibu. Oke. Sekarang silsilah keluarga. Catat ya. Silsilah adalah bagan atau urutan asal-usul sebuah keluarga. Sila-sila membantu kita mengetahui siapa yang lebih tua dan bagaimana hubungan persaudaraan di rumah. Nah, sekarang mari kita mengenal sebutan silsilah keluarga ya. Orang tua. Nah, orang tua itu sebutan untuk ayah dan ibu. Anak sulung sebutan untuk anak pertama. Oke. Kalau anak bungsu sebutan untuk anak yang paling terakhir. Seperti sama tadi sini. Anak tunggal. Nah, kalau anak tunggal itu misalnya dia tidak memiliki adik dan tidak memiliki kakak. Oke. Yang berikut ada kedudukan, peran, dan tanggung jawab di rumah. Yang pertama ada ayah. Ada yang tahu peran dan tanggung jawab sebagai seorang ayah? Apa lagi? Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, apa lagi? Sudah? Oke, sini bilang sebagai pengambil keputusan. Nah, sekarang dengan ibu mau menjelaskan. Peran dan tanggung jawab seorang ayah itu yang pertama mencari nafkah. Jadi jawaban dari sini tadi benar ya. Yang kedua itu melindungi seluruh anggota keluarga. Nah, contoh tindakan nyatanya di rumah, ayah bekerja mencari uang untuk membiayai anak sekolah. Yang kedua itu ayah juga dapat memperbaiki mainan atau barang rumah yang rusak. Lalu ayah juga bisa menemani anak-anaknya ketika bermain.
Oke, yang kedua Ibu. Peranan tanggung jawab Ibu yang pertama itu sebagai pendamping kepala keluarga. Yang kedua itu mengatur keperluan rumah tangga, lalu merawat anak dan juga mendidik anak. Contoh tindakan nyata Ibu di rumah itu yang pertama menyiapkan makanan. Siapa di sini setiap hari menyiapkan makanan untuk keluarga? Tidak ada toh? Ya. Pasti disiapkan oleh Ibu toh? Ya, Ibu. Oke, yang kedua itu Ibu juga bisa membantu anak-anak saat kesulitan belajar. Berikutnya Ibu juga mengatur kebersihan dan kerapian dalam rumah. Nah, sekarang peran anak dalam rumah. Ada yang tahu peran anak dalam rumah? Membantu orang tua. Oke, Medan membantu orang tua sini. Sudah ada sama dengan ya. Ada yang lain? Tidak tahu. Sebagai pewaris. Sebagai pewaris, oke, kalau saya sebagai pewaris. Nah, peran anak dalam rumah itu yang pertama itu membantu orang tua, misalnya kalau dia bangun tidur dia bisa merapikan tempat tidur sendiri. Habis bermain mainannya itu disimpan dan diatur rapi-rapi. Lalu yang berikut menghormati dan mematuhi orang tua. Siapa di sini suka marah orang tua? Tidak ada. Oke, yang berikut itu yang terakhir peranan tanggung jawab anak itu yaitu belajar dengan tekun dan mandiri. Nah, contohnya itu seperti yang ibu sudah jelaskan tadi itu, misalnya habis bermain itu permainannya itu disimpan pada tempat, menyapu-nyapu lantai, terus pulang sekolah itu tas dan sepatu itu disimpan pada tempatnya. Nah, itu salah satu kegiatan sederhana yang dapat dilakukan seorang anak di rumah. Yang berikut ada bentuk kasih sayang di lingkungan keluarga. Contoh kasih sayang yang pertama itu contoh kasih sayang orang tua kepada anak. Yang pertama itu memeluk anak ketika merasa sedang sedih. Ada yang sering dipeluk oleh ayah dan ibu? Ya. Oke, yang kedua itu merawat dan mengerti anak dengan sabar. Lalu yang berikut memberikan kebutuhan sekolah seperti buku, pulpen. Atau kamu di sini buku pulpen beli sendiri? Tidak boleh. Oke, orang tua yang beli. Lalu yang berikut ada contoh kasih sayang anak kepada orang tua. Yang pertama itu langsung mendengarkan dan mematuhi ketika dipanggil ayah atau ibu. Yang kedua itu berbicara dengan sopan dan lembut kepada orang tua, tidak pakai teriak. Atau ada cerita-cerita orang tua? Tidak. Misalnya mau minta buku tidak mau baca kemana bisa Pandri. Ya, Ibu. Jangan kemana ya? Ya. Lalu yang berikut ada membantu meringankan pekerjaan orang tua tanpa perlu disuruh terlebih dahulu. Berikutnya ada contoh kasih sayang antar saudara, misalnya antar kakak dan adik. Nah, itu kakak membantu adik saat kesulitan membaca sepatu atau membaca buku. Yang berikutnya berbagi mainan dan makanan secara adil. Terus yang berikutnya saling memaafkan jika tidak sengaja berbuat salah saat bermain. Berikutnya lagi ada kegiatan bersama yang menyenangkan di rumah. Kira-kira kegiatan menyenangkan apa yang sering kalian lakukan di rumah? Dan bapak mama bersama makan bersama, terus saling menceritakan kegiatan yang bersama. Membersihkan rumah sama-sama. Oke, semuanya benar ya. Nah, di sini kalian coba perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama ini ada makan bersama. Gambar yang kedua itu membersihkan rumah bersama. Gambar yang ketiga itu berdoa bersama. Dan gambar yang keempat bersama. Oke. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di keluarga. Atau ada sisi yang makan sendiri dan mana? Tidak. Makan bersama kok? Kalau orang tua makan sendiri ibu. Ada malah mungkin. Nah, jadi setelah mendengarkan materi yang Ibu berikan, ada yang belum ngerti? Sudah.
Nah sekarang Ibu minta kalian berubah dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 Rizka dan Zania, kelompok 2 Melania, Cindy dan Fadri. Melania tergeser ke belakang sedikit. Di sini Ibu akan bagikan LKPD. Nah sebelum dibagikan pastikan Ibu mau menjelaskan cara pengerjaan LKPD-nya. Nah di sini gambar yang di aktivitas pertama itu kalian menunjukkan peran anggota keluarga. Nah di sini kalau memang tidak bisa ditarik gambarnya, bisa tuliskan. Misalnya di sini gambar satu kan gambar ayah kan. Nah ini misalnya peran ayah. Contoh ya, contoh satu ya. Peran ayah itu bekerja mencari nafkah dan melindungi keluarga. Di sini kalian bisa tulis misalnya peran ayah itu ada di nomor A atau B, kalian tulis sini A atau B. Lalu yang kedua, di sini ada gambar pohon keluarga. Nah di sini kalian diminta untuk mengisi awan kosong di sini. Bisa toh? Bisa Ibu. Yang ketiga, nanti kalian tempelkan kertas berwarna merah dan hijau. Tempelkan kertas berwarna merah dan hijau. Nah, misalnya di sini ini kan ada beberapa kegiatan. Kalian baca, misalnya kegiatan yang positif atau kegiatan yang baik, kalian tempelkan di samping kalimat itu, tempelkan kertas yang berwarna hijau. Nah, kalau yang kegiatan tidak baik, tempelkan kertas yang berwarna merah. Yang bisa toh? Bisa ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kenapa sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, masing-masing kerjakan dalam kelompok ya. Kerjakan secara bersama-sama. Ini untuk mengerjakan yang nomor 3 ya. Ada lain itu? Ibu ini warna apa Ibu? Merah, warna merah tempelkan di Ini warna merah Ibu. merah tadinya. Kalian sudah selesai? Belum Ibu. Ini untuk kerjakan yang nomor 3. Sudah Ibu. Bisa? Bisa Ibu. Sudah Ibu. Belum Ibu. Sudah Ibu, kami sudah tempel. Kelompok Zania sudah, lagi kelompok yang Andri dan sini. Zania. Sudah Ibu, sudah. Iya Ibu. Nah sekarang Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok maju presentasikan hasil diskusi. Silakan. Kelompok siapa maju? Andri Ibu. Andri. Oke, duluan dari Andri. Jangan perhatikan ya. Ya Ibu. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan dari saya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi yang pertama ini peran ayah di bagian opsi B, yaitu bekerja mencari nafkah dan melindungi keluarga.
Pada opsi C, mengatur keperluan rumah tangga dan mendidik anak, yaitu ibu. Terus yang ketiga yaitu anak, yaitu pada opsi A, belajar dengan tekun dan merapikan mainannya sendiri. Nomor berikutnya keluarga inti, yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang nomor 3, warna hijau membantu ibu menyapu lantai ruang tamu. Warna merah merebut mainan sampai adik menangis. Warna hijau mendengarkan nasihat ayah dengan tenang. Warna hijau merapikan tempat tidur sendiri setelah bangun tidur. Warna hijau makan bersama anggota keluarga di meja makan dengan tertib. Warna merah berpura-pura tidur saat diminta bantu oleh ibu. Sekian presentasi dari kelompok keluarga. Yang bertiga di belakang ada yang menanggapi? Tidak ada. Oke, lanjut ke Moriska. Oke, ibu langsung saja menjalankan peran ibu keluarga. Yang pertama, peran ayah itu bekerja mencari nafkah dan melindungi keluarga. Peran ibu mengatur keperluan rumah tangga dan mendidik anak-anak, dan peran seorang anak adalah belajar yang tekun dan merapikan mainan sendiri. Nah, di sini ada pohon silsilah keluarga, di mana yang pertama itu orang tua yang terdiri atas ayah dan ibu, yang kedua anak-anak yang terdiri atas kakak dan adik, yang ketiga adalah mewarnai bentuk kasih sayang, di mana kertas yang berwarna hijau adalah kalimat yang menunjukkan kegiatan kasih sayang, dan kertas yang berwarna merah ditempelkan jika tindakannya tidak baik. Nah, yang pertama itu membantu ibu menyapu lantai di ruang tamu, itu ditempelkan kertas berwarna hijau. Yang kedua, merebut mainan sampai adik menangis, itu tempel kertas berwarna merah. Mendengarkan nasihat ayah yang tenang, tempelkan kertas berwarna hijau. Merapikan tempat tidur sendiri setelah bangun tidur, tempelkan kertas warna hijau. Makan bersama anggota keluarga di meja makan yang tertib, ditempelkan kertas warna hijau. Dan pura-pura tidur saat diminta bantuan oleh ibu, itu ditempelkan kertas berwarna merah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk satu. Ada yang menanggapi? Tidak ada ibu. Tidak ada. Kelas. Jangan lupa pula untuk Rizka dengan Andri. Nah, sekarang ibu kita, dua dari Rizka, bisa menceritakan bentuk kasih sayang Rizka di rumah bersama keluarga. Menceritakan kepada teman-teman. Bisa toh? Oke, dua dari Rizka. Dari Rizka baru Andri. Kalau untuk saya, bentuk kasih sayangnya seperti ini. Misalnya mau makan malam, tapi sayangnya ada keluar, misalnya keluar sampai jam 9 hingga 10 malam. Keluarga tuh tetap menunggu saya datang agar makan semalam bersama. Ini untuk satu bentuk kasih sayang. Oke, tepuk tangan untuk Rizka dulu. Sekarang kita menceritakan bentuk kasih sayang di rumah bersama pada ibu. Dari ibu berbuat sayang dari kebakaran ibu itu, saya biasanya bangun paginya selalu terlambat. Nah, peran ayah itu setiap paginya selalu bangun saya dari bangun tidur. Oke, itu bentuk sayang dari keluarga Andri. Nah, tepuk tangan sama ibu Rizka depan. Oke, silakan kalian duduk, yang bedanya boleh. Ya ibu. Nah, setelah kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ibu. Oke. Di sini mungkin ada yang masih ingat apa itu
keluarga itu bisa itu tempat tinggal kita yang penuh dengan kasih sayang. Oke, ada lain sini. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Dan kita akan berikan mesin dan itu benar ya. Iya, Bu. Nah, sampai di rumah itu kalian itu bisa memperhatikan bentuk kasih sayang yang sudah kita belajar hari ini di rumah bersama orang tua. Nah, misalnya begini, bangun pagi itu bangun langsung tempat tidur masing-masing. Habis belajar itu tas dan buku pulpen itu disimpan kembali pada tempatnya. Nah, selain itu juga bentuk tanggung jawab dan anggota keluarga itu sangat penting ya. Misalnya selain tanggung jawab dari seorang ayah itu mencari nafkah, seorang ibu itu menyiapkan makanan untuk keluarga. Nah, peran sebagai seorang anak itu sangat penting. Misalnya tadi membantu ibu dengan hal-hal kecil. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bangun tidur merapikan tempat tidur, habis bermain itu permainannya disimpan kembali pada tempatnya. Nah, kalian bosan? Bosan. Coba berdiri dulu. Kita nyanyi ya. Iya, Bu. Tahu lagu satu-satu lagu saya itu? Tahu. Oke, Ibu bisa melodinya pimpin. Satu. Satu tangan. 1, 2, 3. Satu, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali. Nah, sekarang kita ibu mau menyebutkan kegiatan belajar kita hari ini. Yang pertama itu ada mengenal silsilah keluarga. Nah, anak-anak, sekarang itu kita sudah tahu kalau di rumah itu ada keluarga inti ya. Jadi di rumah itu tuh kalau ada keluarga inti berarti ada ayah, ibu, kakak dan juga adik. Nah, sampai di rumah itu kita bisa saling menghargai. Dan juga selain itu kita juga sudah belajar tentang peran dari masing-masing anggota keluarga. Nah, kita sudah tahu kalau peran ayah itu untuk mencari nafkah, ibu itu untuk menyiapkan makanan dan juga merapikan atau membereskan rumah, dan anak itu bisa membantu ayah dan ibu melalui kegiatan-kegiatan kecil. Dan juga yang paling utama itu anak itu harus rajin belajar. Nah, selain itu juga ada budi kasih sayang antara anak dan juga orang tua. Nah, budi kasih sayang itu bukan cuma bilang ibu aku sayang ibu, tidak ya. Misalnya begini, bangun pagi, misalnya Moriska bangun pagi langsung merapikan dia punya tempat tidur. Nah, itu juga merupakan satu bentuk kasih sayang terhadap ibu. Itu sudah meringankan pekerjaan ibu. Misalnya Fandri habis bermain, dia punya permainan itu dirapikan kembali dan disimpan pada tempatnya. Itu juga salah satu cara bentuk kasih sayang terhadap ibu. Nah, sampai di rumah, ibu minta anak-anak semua bisa membantu orang tua melalui hal-hal kecil, misalnya tadi seperti ibu jelaskan. Setelah dari sini tuh, nah hal kecil yang paling pertama kali kita setelah keluar dari sini misalnya sampai di rumah, salam kepada orang tua, terus tas kita itu sepatu tidak ada sampai di rumah langsung buang di tempat itu, tapi bisa disimpan pada tempatnya. Itu sudah merupakan salah satu wujud bentuk kasih sayang terhadap orang tua. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Sudah paham semua? Sudah, Ibu. Oke, sebelum pulang, ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam berdoa. Saya ibu. Ya, bedanya. Berdiri semua. Teman-teman ibu guru, marilah kita menyiapkan hati depan kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini menurut ajaran iman Katolik. Dalam beberapa dan Malaikat Allah, misalnya selalu Tuhan dan kami inilah
Bapak. Oke, terima kasih Melania. Nah, setelah ini langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Iya, Ibu. Jangan lagi mesti jalan sana masih dari sini nanti orang tua aja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat pagi untuk semua.